Halo Sobat Remaja, kembali lagi bersama Anastasia Magdalena Storus dengan NPM 2011050077. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali atau mengulas kembali permodalan proses bisnis terkait perancangan sistem. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya itu membahas perancangan sistem penjualan menggunakan konteks diagram. Nah, kali ini kita akan membuat perancangan sistem penjualan juga, namun menggunakan IDF 0, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat lagi tampilan dari Draw.io. Kita akan mulai merancangnya. Nah, sebelumnya itu terdapat 4 entity dan juga 4 proses, kemudian ada 3 database, teman-teman. Kita langsung buat aja ya. Iya. Oke. Sini ada 2, di sini ada 3, dan di sini ada 4. Ya, oke. Sudah terlihat di sini ada 4 entity. Iya, oke. Kita susun terlebih dahulu. Ya, selanjutnya kita akan membuat 4 prosesnya, teman-teman. Nah, di sini ya, oke, 1 proses, 2 proses, 3 proses, 4 proses. Nah, kita langsung copy biar lebih cepat, teman-teman. Kita kecilin. Ya. Kita kecilin juga. Ya. Oke. Mohon maaf. Ya, oke. Nah, biar lebih mempermudah ya, teman-teman. Jadi setelah ini sudah ada 4 entity, 4 proses, dan kemudian kita buat database ya, teman-teman. Ada database 1, database 2, dan database 3. Oke, jika sudah, kita mulai mengisinya ya. Oke, ada entity pertama yaitu admin, teman-teman. Admin. Dan entity kedua itu ada operator. Dan ketiga itu ada pelanggan. Dan yang keempat itu ada owner. Seperti kemarin ya, teman-teman. Owner. Nah, sudah kita membuat ini. Lalu prosesnya ada apa aja, teman-teman? Itu ada user. Kemudian itu ada daftar menu. Kemudian ada transaksi tentunya. Dan ada laporan. Nah, sudah. Oke, di sini ada database apa aja berarti, teman-teman? Di sini ada database tentang user. Nah, terus itu kemudian ada database data itemnya, teman-teman. Setelah ini ada lagi yaitu transaksi. Ya, oke. Atau mungkin kita bisa lengkapi dengan namanya tabel transaksi. Terus itu di sini ada
Udah, setelah itu kita mulai mengisi rutenya teman-teman. Alurnya ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada admin. Admin itu tentunya dia login teman-teman. Loginnya kemana? Ke user. Kita panain ke user. Login. Kita keluarin sedikit biar atas. Nah, login. Nah, setelah login, si admin ini dia bisa menginput data harga. Nah, data harganya ini bisa masuk ke dalam daftar menu, teman-teman. Oke, kita tarik. Jadi, si admin ini bisa menginput data harga atau daftar harga ke dalam daftar menu, teman-teman. Ya, oke. Nah, itu bisa kita isi ya. Di sini ada data harga ke daftar menu. Nah, kemudian selanjutnya setelah admin ini login dan memberikan atau menginput data harga, dia juga dari usernya ini dia menginput data user ke database ini. Gitu. Oke, kita tarik. Nah, ya. Ini kita mau input itu namanya data user. Nah, kemudian dari database ini akan memberikan kembali data user ke dalam proses user, teman-teman. Ya, oke. Data user. Nah, setelah itu sudah beres ya. Kemudian kita rapiin terlebih dahulu. Sudah, setelah itu kita beralih ke operator. Nah, di mana operator ini dia berfungsi untuk menginput data transaksi. Nah, data transaksi ini dia larinya ke proses transaksi. Kita buat ke transaksi, teman-teman. Kita bisa geserin dulu. Oke. Operator ini dia ke transaksi. Ya, di mana kita bisa tulis data transaksi. Nah, kemudian dari data transaksi ini dia bisa dari proses transaksi ini dia ke database transaksi untuk menginput data-data ke dalam database transaksi ini. Nah, kita rapikan. Setelah itu kita tulis oke. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Kita bisa ulang. Sebelum ada tabel transaksi, itu ada data item, teman-teman. Nah, di mana di sini ya oke. Ke daftar menu ini dia memberikan
database ke daftar menu. Sebelum ke data transaksi, kita menginput terlebih dahulu ke daftar menu, yaitu kita memberikan beberapa datanya, teman-teman. Nah, ini bisa kita tulis data item. Kemudian setelah kita memberikan atau membuat database, kita kembali lagi database itu ke dalam daftar menu. Kita isi data item. Nah, kalau sudah begini, kita lanjutkan. Nah, sudah, teman-teman. Kita rapiin sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya kita beralih kembali ke operator. Di sini ada data transaksi ke proses transaksi. Nah, di mana transaksi ini proses transaksi ini membuat database ke transaksi, database transaksi maksudnya ya. Oke, kita buat alurnya. Di sini juga kita bisa isi data transaksi. Oke, setelah ini kita juga kembali ya ke proses transaksi untuk memberikan transaksi kembali. Data transaksi. Nah, setelah data transaksi ini di dalam proses transaksi, nah proses transaksi inilah dia bisa beralih ke pelanggan untuk memberikan struk penjualan, teman-teman. Struk penjualan. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Ya, oke. Kita bisa merapikannya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada yang namanya struk penjualan. Karena dia sudah berproses di transaksi. Masuklah dia ke pelanggan ini dengan mengeluarkan struk penjualan, teman-teman. Nah, setelah itu kita beralih kemana? Setelah pelanggan sudah selesai, barulah kita mengerjakan ke entity owner. Entity owner ini tentunya owner ini bisa login terlebih dahulu. Nah, setelah login, dia fungsinya buat apa? Buat mendapatkan laporan, teman-teman. Buat mendapatkan laporan. Nah, laporan itu dapatnya dari mana? Itu dari transaksi, teman-teman. Nih, dari database ini yang telah tadi dikumpulkan ya ke sini. Mohon maaf, panahnya kebalik. Nah, dari sini. Oke. Kita rapikan. Ya. Sudah. Ya. Oke. Sudah login. Nah, setelah login,
dia akan mendapatkan laporan dari si tabel atau database transaksi ini. Di sini sudah terdapat laporannya. Setelah itu, dia akan mendapatkan laporan. Laporannya apa? Laporan penjualan teman-teman. Nah, dari sini ke sini, dia akan mendapatkan laporan atau data ya teman-teman. Laporan penjualan. Setelah laporan penjualan ini, di sisi lain, dia juga mendapatkan laporan keuangan tentunya. Berapa saja yang telah didapati gitu ya teman-teman. Laporan keuangan. Nah, sudah. Nah, ini dia perancangan sistem IDF 0 penjualan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini IDF 0-nya. Kita tinggal merapikannya saja. Ya. Nah, sudah. Kita rapikan sedikit. Ya. Kemudian nah, oke. Sedikit lagi. Nah, ini dia perancangan sistem penjualan menggunakan IDF 0. Jadi, kurang lebih seperti ini perancangannya. Dan sudah selesai. Oke, sudah selesai. Dan sudah rapi juga. Kalau begitu, sekian terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Dan see you!